Kita ini mau kemana? Oke, Flores Om. Oke, selamat pagi teman-teman sahabat channel YouTube Moke Flores. Ya, kali ini saya berada di kosan tempat tinggal teman saya. Ya, saya sekedar membagi pengetahuan tentang apa yang saya tahu, yaitu tentang kelistrikan atau listrik atau pemasangan instalasi listrik dalam rumah. Nah, tadi saya datang ke sini karena semalam ada kejadian MCB jeglek, tidak menyala sudah 2 malam. Nah, jadi kebetulan di sini ada Bung Rizal yang sempat atau tinggal di kos tersebut yang tadi malam itu padam. Nah, semalam sudah ada petugas PLN yang sempat atasi gangguan, tapi setelah sekitar setengah jam padam kembali. Nah, setelah saya menganalisa, ternyata letak kesalahan itu ada pada MCB, di mana sebenarnya itu MCB itu kinerja MCB itu sudah kalah. Jadi solusi sebenarnya itu yang terbaik itu kita harus mengganti dengan MCB baru. Nah, berbicara kenapa sampai MCB itu sampai cepat rusak atau fungsi dari MCB itu menjadi lemah, itu sebenarnya ada beberapa hal penting atau poin-poin penting. Salah satunya penggunaan listrik kita di dalam rumah itu yang tidak teratur. Nah, saya beri contoh seperti ini. Jadi di sini kita punya daya 900, 900 kVA. Tetapi beban atau pemakaian kita di dalam rumah terlampau lebih besar dari daya meteran yang kita miliki. Nah, itu bisa menyebabkan MCB itu sering kembali. Nah, dengan kembalinya MCB, sering terjadi di lapangan itu ketika MCB kembali, kita langsung ke meteran, ke kWh meter, langsung ke sini on kan, kasih on. Nah, padahal sebenarnya yang seperti hal-hal yang seperti itu akan menyebabkan pegas atau fare yang terdapat di dalam MCB itu akan cepat kalah, cepat rusak karena posisi pemakaian atau peralatan rumah tangga dalam keadaan on atau hidup. Jadi solusi yang terbaik ketika meteran mengalami jeglek atau mungkin padam umum, paling bagusnya itu MCB itu kita matikan dulu. Ketika mungkin ada pemadaman bergilir, nah ketika padam MCB dimatikan. Semua peralatan di dalam rumah tangga seperti televisi, kulkas, dispenser, rice cooker itu di off kan. Nah, ketika mungkin melihat tetangga sudah menyala, baru kita hidupkan MCB. Nah, ketika kita hidupkan MCB, paling pertama yang harus kita on kan duluan itu peralatan-peralatan listrik yang memiliki kapasitas lebih besar seperti kulkas, televisi, itu harus duluan. Nah, sama halnya dengan ketika MCB kembali dan posisi pemakaian di dalam sementara on, lalu kita keluar dan kita kasih hidup. Ketika dia kembali lagi kita kasih hidup. Nah, kalau keseringan terjadi seperti ini, maka MCB itu jangan heran dia akan cepat rusak. Nah, apabila terjadi pada MCB pengaman rumah, pengaman di dalam rumah atau MCB yang terletak sekring rumah itu enak, mudah untuk kita ganti. Tinggal ke bawah toko kita ganti. Tetapi kalau MCB yang terdapat pada kWh meter itu mau tidak mau kita harus ke dinas gangguan atau kita lapor gangguan melalui aplikasi PLN mobile. Nah, baru bisa diatasi. Walaupun sebenarnya di toko-toko itu banyak dijual, tapi punya kapasitas berbeda. Jadi ada merek-merek tertentu yang haknya PLN dan merek-merek tertentu yang dijual bebas di pasaran gitu. Jadi mungkin pemahaman tentang seringnya kembali jegleknya MCB mungkin seperti itu, sepengetahuan saya dan yang saya sering temui di lapangan. Jadi kita minum dulu, kita rehat sejenak ya, kita minum kopi dulu. Oke, terus
kita bicara masih dalam tema instalasi. Ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara memasang instalasi yang baik dan benar? Oke, pertama, dalam proses pemasangan instalasi, kita lihat dulu berapa daya terpasang atau berapa meteran listrik yang kita punya. Jadi apabila meteran daya listrik yang kita punya daya 900, kVA 1300 atau 2200, itu minimal kita gunakan kabel, itu penampang kabel dengan ukuran 2,5 mm. 2,5 mm. Jangan terlalu kecil. Karena apa? Karena korsleting listrik akan terjadi itu pada penampang kabel yang kecil, bukan yang besar. Contoh, saya beri contoh. Saya umpamakan ini MCB nih. Ini MCB. Yang kabel terpasang ini 1,5 mili, atau kabel snur di bawah ukuran 1,5 mili, 0, sekian mili lah. Nah, terus di sini kita contohnya kita pasang lampu. Nah, ternyata lampu ini, sistem komponen dalam lampu ini sudah korslet, sudah rusak. Nah, ketika kita masukkan arus, MCB kita on kan, maka akan terjadi korslet. Nah, korslet akan terjadi apabila penampang kabel ini besar. Tapi kalau kabel itu kecil atau serabut, terbakar. Makanya penyebab arus pendek atau kebakaran karena instalasi listrik itu karena kabel yang kita gunakan terlalu kecil. Kalau kabel yang kita gunakan besar, MCB-nya akan kembali. Tapi kalau kabelnya terlalu kecil, MCB tidak kembali, kabelnya akan terbakar. Jadi seperti itu. Makanya dalam pemasangan instalasi listrik, baik pemilik rumah atau lebih kepada orang petugas yang pasang itu harus lebih paham sebenarnya soal pemasangan. Tidak sembarang pasang, soalnya petugas yang pasang instalasi itu ketika dia selesai pasang dia pulang. Tetapi yang maksudnya gini, ada petugas datang pasang instalasi. Ketika dia pasang instalasi habis kan, setelah sudah fix semua kan dia pulang. Nah, yang menikmati instalasi ini orang yang tinggal di dalam ini. Jadi kalau instalasi kita pasangnya main-main atau sembarangan, ini nyawa taruhan ini yang tinggal di dalam rumah ini dan sekitarnya, sekitar kompleks rumah itu. Nah, kalau terjadi hubungan arus pendek seperti yang tadi saya gambarkan, maka dampaknya itu akan menyebar di sekitar lingkungan itu. Jadi seperti itu. Jadi dalam pemasangan instalasi listrik itu ada baiknya, kalau memang tidak terlalu paham soal listrik, paling tidak mengerti sedikit tentang penggunaan kabelnya, daya yang kita pasang itu berapa besar, begitu. Jadi tidak sembarang lah dalam pemasangan instalasi listrik. Kalau seandainya sembarang itu kan sering terjadi kebakaran itu karena apa? Karena itu kesalahan di instalasi listrik. Oke. Mungkin sekian dulu ya pemahaman cerita tentang berbagi ilmu pengetahuan soal instalasi listrik. Kalau memang teman-teman ada yang mau bertanya, boleh di kolom komentar. Oke, dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan komennya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar teman-teman bisa mendapat video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan selamat pagi.